Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP Muhammadiyah 3 Depok, selamat berjumpa dengan Bu Endar Pangestuti. Kali ini kita akan belajar IPA tentang suhu dan perubahannya. Adapun submateri kali ini yaitu tentang pengertian suhu dan tentang termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah suhu. Contohnya, seorang anak yang mengalami demam memiliki suhu yang tinggi. Suhu udara siang hari terasa panas atau suhu udara pada malam hari terasa dingin. Bagaimana mengetahui suhu benda? Apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal? Pada gambar berikut, disiapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Tangan kanan celupkan ke ember yang berisi air hangat. Tangan kiri celupkan pada ember yang berisi air es. Setelah beberapa saat, kedua tangan dicelupkan ke ember yang berisi air biasa. Apa yang kamu rasakan? Jika kemudian kedua tanganmu masuk ke air biasa, rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Tangan mana yang merasa lebih hangat? Bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Untuk benda yang sama, ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu. Dari situ dapat disimpulkan bahwa indera peraba atau kulit bukan merupakan alat ukur suhu yang handal. Tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur suhu secara kuantitatif. Indera hanya bisa mengukur suhu secara kualitatif, sedangkan suhu perlu diukur secara kuantitatif. Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Adapun alat ukur suhu secara kuantitatif adalah termometer. Yang kedua, tentang termometer. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair. Tentunya isinya adalah berupa zat cair. Bagian-bagiannya ada reservoir, ada skala suhu, ada pipa kapiler, di mana saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik, memuai, dan sebaliknya. Termometer zat cair ada 2. Yang pertama, termometer laboratorium yang ada di gambar sebelah kiri yang merah. Kemudian yang kedua, termometer suhu badan yang ada di gambar sebelah kanan. Zat cair yang umum digunakan adalah raksa dan alkohol. Kelebihan dan kekurangan cairan pengisi termometer. Untuk raksa, kelebihannya yaitu yang pertama, mudah dilihat karena mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Yang kedua, tidak membasahi dinding. Adapun kekurangannya, harganya mahal dan merupakan zat beracun, sehingga berbahaya bila tabungnya pecah. Sedangkan alkohol, kelebihannya
harganya lebih murah. Yang kedua, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Adapun kekurangannya, titik didih rendah sehingga pemakaiannya terbatas dan membasahi dinding kaca. Jenis termometer yang kedua yaitu termometer bimetal. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung karena logam yang satu akan memuai lebih panjang dibanding yang lain. Untuk submateri pemuaian akan kita bahas pada submateri berikutnya. Yang ketiga, termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Ini juga bisa untuk mengukur suhu tubuh. Yang keempat, termometer digital. Termometer digital adalah termometer yang mampu menampilkan tingkat suhu secara pasti. Kepastian tingkat suhu disajikan dalam bentuk angka yang muncul pada display suhu di termometer tersebut. Ini gambar beberapa termometer digital. Kemudian contoh penggunaannya yang sekarang sedang banyak digunakan, kalian bisa lihat dengan adanya pandemi COVID-19. Karena suhu yang tinggi adalah merupakan satu indikator terkena COVID-19. Untuk contoh di lingkungan, binatang yang hidup di daerah dingin pada umumnya berbulu tebal. Bulu yang tebal tersebut menjaga tubuh tetap hangat. Kemudian unta mempunyai punuk yang berfungsi untuk menyimpan air, sehingga tahan untuk tidak minum selama beberapa hari dan menjaga agar suhu tubuh tidak panas. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan suhu tinggi atau panas, misalnya menjemur atau mengeringkan pakaian, menanak nasi, kemudian memasak air, dan lain-lain. Yang memerlukan suhu rendah atau dingin, misalnya menyimpan atau mengawetkan makanan, contohnya dalam lemari es. Kemudian saat udara panas dalam ruangan, maka memerlukan AC dan lain-lain. Demikian pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.